Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Salam. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini setelah kita beristirahat sepanjang malam hari ini? Tentunya kita pagi hari ini bangun dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan, dalam damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu di saat ini, di pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah-Mu pada saat pagi ini Tuhan. Kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada saat pagi hari ini kami merindukan Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami semua, sehingga kalau sebentar kami mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu Bapa, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita, satu ayat saja yang terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara, saya bacakan ya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Puji Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pada pagi ini adalah pengakuan dosa menghasilkan pemulihan. Pengakuan dosa menghasilkan pemulihan. Mazmur ini yang menulis adalah Daud setelah ia ditegur oleh Nabi Nathan karena dosa persinahannya dengan Batseba. Siapa itu Batseba? Batseba adalah istri panglimanya yang bernama Uria. Jadi Daud ini bersinah dengan istri panglimanya yang bernama Batseba pada saat Daud sedang santai. Dia ada di atas soto rumahnya, yaitu di istana saudara. Ternyata pada saat dia santai, dia melihat ke bawah ada perempuan yang sedang mandi. Bayangkan saudaraku, kalau kita melihat seorang sedang mandi, apa yang ada dalam pikiran kita? Ya, kalau yang mandi itu lawan jenis. Dan inilah yang dialami oleh Raja Daud pada saat tentara-tentara, pada saat ya pahlawan-pahlawan Israel pada berperang. Justru Daud ini malah bersantai, dia tidak ikut berperang saudaraku. Ya memang dia sebagai raja, dia cukup memerintahkan panglimanya untuk pergi ke medan pertempuran. Namun harusnya seorang raja, dia juga harus ikut saudara, memberikan komando kepada panglimanya, kepada tentaranya. Dia juga ikut di medan pertempuran. Namun apa yang dilakukan pada saat itu? Daud santai, dia ada di sotoh istananya. Dia melihat ke bawah, ternyata ada perempuan yang sedang mandi yang bernama Batseba. Dan Daud ini timbul hasrat, timbul hati ingin memiliki perempuan ini.
Namun saudara, kita perlu ketahui bahwa Batseba ini adalah perempuan yang sudah punya suami. Siapa suaminya? Suaminya adalah Uria, saudara, panglimanya sendiri. Dan akhirnya timbul niat jahat dalam hati Daud untuk apa? Untuk membunuh Uria. Ya, untuk membunuh Uria supaya apa? Batseba itu menjadi miliknya. Dengan cara apa? Dengan cara liciknya Daud, Uria ini sebagai panglimanya ditaruh tempat paling depan di medan pertempuran supaya apa? Supaya Uria ini cepat mati dan ya Batseba akan diambil menjadi istrinya. Saudaraku dikasihi Tuhan. Dan ini merupakan dosa di hadapan Tuhan. Dan memang saudara, apa yang direncanakan Daud, apa dirancangkan Daud itu terjadi. Akhirnya Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Adalah Batseba itu adalah istri Uria. Setelah apa? Setelah rencananya itu tercapai, yaitu apa? Uria tewas di medan pertempuran karena ditaruh di tempat paling depan, saudara. Inilah rencana Daud pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dosa di hadapan Tuhan. Dosa ditutupi dengan dosa. Sudah mengambil istri orang, lalu ya membunuh dengan caranya sendiri. Ya, membunuh orang yaitu suaminya Batseba dengan caranya yang sangat licik. Dan ini dosa di hadapan Tuhan yang luar biasa, saudara. Dari semula Daud berusaha menutupi dosanya dan kesalahannya sehingga ia pun mengira tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal itu. Tentang apa yang dia kerjakan, dia lakukan. Dia ambil istri Uria, dia membunuh Uria, ditaruh di medan pertempuran di tempat paling depan. Dia pikir tidak ada orang yang tahu. Daud berpikir bahwa rahasianya itu akan rapi tertutup dengan matinya Uria, yaitu panglimanya, saudara. Dia pikir ya nggak ada yang tahu lah. Uria mati ya karena memang mati di medan pertempuran. Inilah rencana Daud. Dia pikir dengan dia melakukan hal seperti itu, dengan menutupi yang sangat rapi, dengan menutupi dosanya yang sangat rapi, dia pikir tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tahu. Karena dia tahu apa yang dikerjakan oleh Daud pada waktu itu, saudara. Orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Seharusnya Daud tidak perlu menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. Seharusnya Daud ini, saudara, mengakui apa yang menjadi kesalahannya di hadapan Tuhan. Tapi justru sebaliknya dia menutup dengan rapi apa yang menjadi kejahatan yang dia lakukan dalam kehidupannya, saudara. Namun ingat, saudaraku, dosa sekalipun ditutupi pasti akan ketahuan, saudara. Pasti akan ketahuan. Kalau saudara ya menyimpan sampah di rumah saudara, sampah ini saudara tutup dengan rapat, saudara ikat dengan rapat di tali plastik, di dalam plastik saudara tutup dengan rapat supaya tidak bau, supaya tidak ketahuan. Ya mungkin sampah ini bangkai ayam gitu ya, saudara taruh di rumah saudara. Tentunya lama-lama bangkai itu akan membusuk dan bangkai itu akan tercium dengan tidak enak di hidung kita, saudara. Dan akan ketahuan. Sama, dosa sekalipun ditutupi sangat rapat, akhirnya dosa pasti ketahuan. Dosa pasti ketahuan, saudara. Karena dia Tuhan yang tahu, dia Tuhan yang terbuka, melihat semua apa yang dikerjakan, dilakukan oleh manusia, saudara. Alkitab katakan dalam Ibrani 4 ayat 13, tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Yaitu di hadapan Tuhan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Karena dia tahu persis sekalipun mungkin kita menutupi dengan rapat dosa kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, saudara, di hadapan Tuhan kita itu terbuka. Di hadapan Tuhan kita itu telanjang, saudara. Kita mungkin bisa mengelabui orang-orang di sekitar kita. Bisa mengelabui istri kita. Ya, bisa membohongi suami kita, anak kita, ya, orang tua kita, teman-teman kita, teman sepelayanan kita.
Namun seorang pun tidak bisa membohongi Tuhan, saudara. Tidak ada tempat yang sanggup menutupi sehingga Tuhan tidak dapat melihat atau menjangkau apa yang kita lakukan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan tahu persis apa yang kita lakukan. Dan ingat bahwa dosa ini tidak menimbulkan damai dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam seluruh hidup kita, saudara. Dosa ini membawa kepada kebinasaan. Dosa ini membawa kepada bencana dalam kehidupan kita, saudara. Sekalipun mungkin tidak ada orang pun, satu pun yang tahu apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan. Namun ada sepasang mata yang tahu apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan, yaitu Tuhan, saudara. Ya. Walaupun Daud dengan rapat, dengan rapi menutupi pelanggarannya, Tuhan tahu persis kejahatan yang dilakukan Daud, saudara. Namun apa? Tuhan itu menunggu pengakuan Daud. Dia menunggu, dia menanti, sama saudara. Pada saat kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, Tuhan itu menanti kita untuk mengakui apa yang menjadi pelanggaran kita, untuk kita minta ampun kepada Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menanti Daud, entah berapa tahun Tuhan menanti Daud. Entah berapa tahun Tuhan mendiamkan Daud hidup dalam dosa. Karena Tuhan tidak mau memaksa orang untuk datang kepada Tuhan, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau paksa. Tuhan kasih kehendak bebas, Tuhan kasih free will kepada manusia. Apakah manusia mau hidup dalam dosanya? Atau manusia mau terbuka di hadapan Tuhan, mengakui dosanya, atau sebaliknya menutupi dosanya, saudara. Daud pun bertahun-tahun melakukan dosa ini. Dia berzinah dengan Batseba. Sudah bertahun-tahun dia berzinah dengan Batseba. Setelah suaminya terbunuh di medan pertempuran oleh karena rencananya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin hidup dalam kebohongan, dalam kemunafikan, semakin Daud mengalami penderitaan batin yang luar biasa pada waktu itu, saudara. Semakin kita menutupi pelanggaran kita, semakin kita juga akan tidak mengalami sukacita, tidak mengalami damai sejahtera. Karena dosa itu, saudara. Dan Tuhan masih menunggu kita, menanti kita, untuk kita boleh mengakui di hadapan Tuhan. Dan ingat saudaraku, bahwa kita punya Tuhan. Itu Tuhan yang panjang sabar, yang penuh kasih. Kasihnya tidak berubah. Sekalipun kita manusia seringkali berubah, ya, tapi kasih Tuhan tetap buat setiap kita, saudara. Dan Dia menanti, Dia menunggu kita datang kepada Tuhan, mengakui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana Daud menutupi dengan rapat dosanya bertahun-tahun. Ya, Daud, dia tidak ada damai. Sekalipun rencananya terlaksana, dia bisa mengambil Batseba sebagai istrinya, tetapi itu dosa di hadapan Tuhan. Dosa di hadapan Tuhan, saudaraku. Karena itu rencana yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, dosa ditutupi dengan dosa. Namun ingat saudara, kita punya Tuhan, itu Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan, itu Tuhan yang adil. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Alkitab katakan Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Itu Tuhan kita, saudaraku. Untuk itu mari, jangan sayang-sayang dosa, saudara. Kalau kita ada sesuatu yang kita sembunyikan, ya mungkin di hadapan orang-orang yang ada di sekeliling kita, ingat, itu membawa ketidakdamaian dalam kehidupan kita, saudara. Dosa hanya membuat kita ini menderita, saudara, secara batin. Ya, mungkin saudara bisa terlaksana melakukan korupsi. Orang tidak tahu dengan rapinya saudara lakukan itu. Tapi ingat, sepasang mata Tuhan tahu apa yang saudara lakukan, tahu apa yang saudara perbuat.
Untuk itu mari saudara, kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan saudara. Ya, sudah bertahun-tahun Daud hidup dalam dosa. Dia menutupi dengan rapatnya, tapi Tuhan tahu. Makanya Tuhan mengirimkan orang untuk menegurnya. Siapa itu? Nabi Natan. Nabi Natan dipakai Tuhan untuk apa? Menegur Daud setelah Daud bertahun-tahun melakukan dosa perzinahan dengan Batseba. Lalu pada saat ditegur oleh Nabi Natan, apakah Daud marah? Daud berontak. Ternyata saudaraku, Daud pun menyadari kesalahannya. Dia menyadari dosanya yang telah diperbuatnya. Lalu ia segera datang kepada Tuhan, mengaku dosanya dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Pada saat ditegur oleh Nabi Natan, dia tidak memberontak. Walaupun dia sebagai raja, punya otoritas. Siapa yang bisa menegur aku? Mungkin pikirnya bagi sebagian orang yang menjabat di suatu jabatan yang paling tinggi dalam kehidupannya. Kadang orang tidak mau ditegur. Bahkan pada saat ditegur bisa balik marah. Bisa mencelakai orang yang menegurnya itu, saudara. Tapi tidak demikian dengan Raja Daud. Pada saat ditegur oleh Nabi Natan, Daud menyadari akan kesalahannya. Apa yang dilakukan itu melukai hati Tuhan. Apa yang dilakukan itu tidak mendatangkan hal yang baik dalam kehidupannya, saudara. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Makanya dia mengakui di hadapan Tuhan. Pada saat dia ditegur oleh Nabi Natan, bayangkan kalau Daud ini tidak mau mengakui kesalahannya, dia akan tetap hidup dalam dosanya. Namun puji Tuhan, pada saat ditegur oleh Nabi Natan, dia mau menyadari kesalahannya, mengakui apa yang dia lakukan, sehingga Tuhan memulihkan kehidupannya. Alkitab katakan dalam Ayub 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Pada saat kita melakukan dosa, lalu Tuhan tegur kita melalui kesukaran hidup, kesulitan hidup, melalui sakit penyakit, melalui penderitaan. Saudara, itu kebaikan bagi kita, saudara. Kalau Tuhan masih menegur kita, justru sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, lalu rasanya aman-aman, rasanya nggak ada masalah. Justru ini hati-hati. Kalau saudara melakukan dosa, rasanya kok Tuhan tidak menegur, nggak ada masalah, enjoy saja. Hati-hati saudaraku. Nanti tiba-tiba saudara kejeblos begitu saja, saudaraku. Ya, jangan bangga kalau saudara melakukan dosa, rasanya tidak ada masalah, rasanya aman-aman saja, saudara. Ingat saudaraku, dosa menghasilkan maut, dosa menghasilkan kebinasaan, saudara. Ya, sebelum kita menerima pengampunan dari Tuhan, pada saat kita melakukan dosa, kita akan selalu mengalami tekanan batin, penderitaan dalam diri kita, saudara. Demikian juga Daud pada waktu itu ada tekanan batin, sekalipun orang tidak tahu, sekalipun rencananya terlaksana, saudara. Tapi itu dosa di hadapan Tuhan. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami tekanan batin. Titik balik terjadi setelah Daud datang kepada Tuhan dan menyesali dosa-dosanya. Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan memulihkan keadaannya, saudara. Tuhan mengampuni Daud dan memulihkan keadaan Daud. Makanya pada saat dia ditegur oleh Nabi Natan, dia tidak memberontak karena dia sudah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan. Ya, tidak ada damai, tidak ada sukacita, sekalipun rencananya terlaksana. Dia bisa mengambil istri panglimanya yang bernama Uria, tapi di dalam batin dia menderita. Dalam batin tidak ada damai. Karena apa? Karena yang dilakukan adalah dosa. Namun Tuhan memulihkan keadaannya setelah dia mau mengakui di hadapan Tuhan apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan melalui tegurannya Nabi Natan kepadanya, saudara. Hanya dia takut, saudara, pada saat ditegur oleh hamba Tuhan. Ya,
Kayak dia berdoa kepada Tuhan, jangan mengambil rohmu yang kudus di dalam diriku. Karena apa saudara? Karena dalam perjanjian lama, Tuhan itu mengurapi orang-orang tertentu untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Seperti imam, nabi, raja-raja saudara. Namun pada saat orang-orang yang diurapi Tuhan ini, dia tidak taat melakukan kehendak Tuhan, dia melakukan dosa di hadapan Tuhan, itu otoritas pengurapan bisa diambil di dalam perjanjian lama. Namun di dalam perjanjian baru, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang tetap tinggal dalam diri kita ini tidak keluar masuk saudara. Pada saat kita melakukan dosa, Roh Kudus kita dukakan. Roh Kudus berduka dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab katakan jangan mendukakan Roh Tuhan, Roh Kudus menjelang kedatangannya kedua kali. Untuk itu mari saudara, akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau saat ini saudara mengalami penderitaan, saudara mengalami proses dalam kehidupanmu, dan itu karena apa? Karena dosa. Saudara mengalami didikan dari Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Akui dosa-dosa kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita saudara. Melalui apa? Kematian Kristus di atas kayu salib. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah bukti nyata betapa ia menanggung dosa dan pelanggaran kita saudara. Pengampunan Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita mengalami damai, supaya kita mengalami sukacita, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu mari saudaraku, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Firman Tuhan katakan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku, kata Tuhan, akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita mau dipulihkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, dipulihkan ekonomi kita, dipulihkan kesehatan kita, dipulihkan rumah tangga kita yang mungkin sudah diambang kehancuran. Saudaraku, mari kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita, pelanggaran kita saudara. Ingat, dosa hanya membawa kepada penderitaan. Dosa hanya membawa kepada kehancuran saudara. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 28 ayat 13, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau disayang Tuhan, atau sebaliknya kita mau terus dididik Tuhan, ditegur Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari saudaraku, ya, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau mengaku segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara pernah pergi ke dukun, pernah pergi ke paranormal, ya itu dosa yang sangat dibenci Tuhan. Ya, saudara mulai minta ampun kepada Tuhan. Kalau saudara pernah melakukan kejahatan tertentu, dosa tertentu yang orang lain mungkin tidak tahu, akui di hadapan Tuhan saudara. Memang sebagian orang mungkin gak enak kalau kita korek-korek dosa, ya, kalau kita bongkar-bongkar dosa, tidak enak. Tapi ingat saudaraku, kalau kita mau menyadari dan mau mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Sebagaimana Tuhan memulihkan Daud pada waktu itu saudara. Tuhan menunggu dengan begitu penuh kasih. Tuhan menunggu begitu lama. Namun Daud tidak mau mengakui di hadapan Tuhan. Lalu melalui hambanya, yaitu melalui Nabi Nathan, Daud ditegur. Dia mau menyadari kesalahannya. Dia mau menyadari pelanggarannya. Dan apa yang terjadi? Tuhan memulihkan keadaan Daud. Aku dikasih Tuhan, jangan kita makin lama makin
hanyut, makin dalam melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, akui di hadapan Tuhan. Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Alkitab katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Itulah Tuhan kita, saudara. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukti kasihnya sudah nyata melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jangan sia-siakan karya Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Di atas kayu salib dia menebus dosa kita, menebus pelanggaran kita. Mari saudara, akui di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni kita, mengasihi kita dengan kasih yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini, buat firman-Mu yang menyadarkan kami, mengingatkan kami bahwa seringkali kami Tuhan menyembunyikan pelanggaran kami. Seringkali kami melakukan dosa tertentu yang melukai, mendukakan hati Tuhan. Namun firman-Mu pada pagi ini mengajar kami untuk kami mau terbuka di hadapan Tuhan. Bahkan kalau ada orang yang menegur kami mau sadar Tuhan, bukan kami mau memberontak. Untuk itu Bapa, Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau ampuni kami. Kalau ada yang sakit Tuhan, oleh karena pelanggaran, oleh karena kesalahannya, Tuhan ampuni. Tuhan sembuhkan ya Bapa. Sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan Bapa. Kalau yang saat ini ada yang mengalami jalan buntu dalam kehidupannya, oleh karena Tuhan mendidik, oleh karena Tuhan mengajar agar kami berbalik kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ampuni kami dan Engkau buka jalan bagi kami ya Tuhan. Biarlah pagi ini merupakan pagi berkat bagi setiap kami. Pagi ini merupakan pagi anugerah, pagi mukjizat bagi setiap kami. Pulihkan kami semua ya Bapa. Pulihkan ekonomi kami, pulihkan kesehatan kami, pulihkan rumah tangga kami, pulihkan usaha kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan selamatkan kami semua. Berkati kami Bapa. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah malaikat-Mu selalu menjaga kami, mengawal kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah di penghujung program kita di pagi hari ini dalam renungan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini kita responi dengan baik, sehingga kita akan mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik saudara, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahtomojati undur diri dari ruang live streaming, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap sukses selalu dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam. Renungkan firman-Mu, siap